Untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali.
Mungkin banyak yang pertama kali nyanyi Indonesia Raya 3 stanza ya dia ya. Bapak dan Ibu para undangan sekalian yang kami hormati, perkenalkan saya Ari Daging dan saya Sadia Ma'ruf. Kami berdua yang akan memandu acara malam pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional 2023 malam ini. Semoga malam ini acaranya berkenan. Dan untuk menyediakan ruang bagi keberagaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, kita bersama mengadakan Pekan Kebudayaan Nasional 2023 melibatkan begitu banyak pegiat budaya dan unsur masyarakat. Pekan Kebudayaan Nasional 2023 mengusung tema Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, untuk menyimak bagaimana proses Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023 hingga puncaknya 10 hari ke depan, kami mengundang Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Bapak Fitra Arda untuk memberikan kabar tersebut kepada kita semua. Kepada Bapak Fitra Arda, disilakan. Seiring balam dan merbah, balam lalu merbah mandi, terbang hinggap masuk semak. Seiring salam dan sembah, sembah berlalu, titah kembali, salam disebar ke khalayak banyak. Ranumlah ranum si bunga dahlia, bawa sebilah pemanis diri. Assalamualaikum pembuka bicara, saya sembah di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin tuan dan puan yang berbahagia, saya berdiri di sini dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan untuk melaporkan kesiapan dan antusias kami dalam menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional 2023 yang akan membawa semangat baru bagi keberagaman dan kemajuan kebudayaan bangsa Indonesia. PKN tahun 2023 mencerminkan dedikasi dan komitmen kita terhadap perayaan keberagaman, dialog, dan kolaborasi budaya. Tahun ini kita menyambut sebuah inovasi, mengadopsi konsep lumbung sebagai metode kerja budaya. Filosofi ini mengingatkan kita pada nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan berbagi yang telah melekat dalam kehidupan budaya kita. 3 tahapan dalam lumbung, yakni rawat, panen, dan bagi, telah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini. Sejak Juli 2023, tahap rawat telah kita mulai dengan merawat inisiatif warga di 223 lokasi se-Indonesia melalui 97 lokakarya, 55 pameran, 135 pertunjukan, 64 program e-residensi, 20 konferensi ilmiah, dan penerbitan 27 buku, serta 660 komunitas lokal, pelaku budaya, serta 67 peneliti, dan 1.403 pelaku budaya terlibat dalam kegiatan ini. Ini adalah manifestasi nyata dari upaya kita dalam merawat, memperkuat, dan memperkaya ekosistem kebudayaan nasional. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang berbahagia, kini kita berada di tahap panen dan bagi yang akan berlangsung dari tanggal 20 sampai 29 Oktober 2023 di 40 titik. Jadi ada 40 titik strategis di DKI Jakarta. Galeri Nasional, Museum Kebangkitan Nasional, Perum PFN, Kompleks Kemendikbudristek, Kompleks Kementerian Bappenas, dan M-Block Space telah diubah menjadi ruang tamu, tempat di mana kita semua berkumpul, bersua, berbagi, bercakap-cakap, dan bersilaturahmi. Konsep lumbung tidak hanya menjadi metode, tapi juga spirit yang menggerakkan PKN kita tahun ini. Melalui pendekatan tersebut, kita mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama merawat keberagaman budaya, memanen hikmah dan inspirasi, dan membagikannya untuk kemaslahatan bersama.
pada malam ini izinkan saya untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada semua hadirin, tuan dan puan yang berbahagia, yang telah meringankan langkahnya dan mengayunkan kakinya menghadiri perhelatan pembukaan PKN pada malam hari ini. Kepada para kurator, pelaku budaya dan seniman, generasi muda dan seluruh masyarakat, marilah kita bersama-sama menjadikan Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini sebagai ruang dan momentum untuk merayakan, belajar, dan berdialog demi kemajuan kebudayaan yang kita cintai ini. Pekan Kebudayaan Nasional tidak hanya menjadi bukti keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia, tapi juga menjadi ruang yang menginspirasi inovasi dan kolaborasi. Marilah kita semua dengan semangat lumbung menyambut dan menjadi bagian dari Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023. Terima kasih dan selamat menikmati ragam kekayaan budaya yang kita sajikan dan hamparkan di ruang-ruang tamu Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Sungguh hebat si bunga pala dibawa menuju bumi Kaili. Sungguh hebat penggiat budaya kita semua. Budaya maju, bumi lestari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fitra Arda, bagus sekali pantunnya ya. Luar biasa, sebuah inspirasi bagi kita semua. Hadirin sekalian, Ibu dan Bapak yang kami hormati, berikutnya kami mengundang Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Hilmar Farid, untuk menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan pembukaan ruang tamu Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023. Kepada Bapak Hilmar Farid, disilakan. Terima kasih. Melati kuntum tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ristek berserta seluruh jajaran teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya lihat ada banyak perwakilan kementerian lembaga yang hadir dari Kemenko PMK, Arsip Nasional, dari BRIN, saya nggak bisa, Bappenas, saya nggak bisa sebut satu persatu, mohon maaf. Dan tentunya juga semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Ini satu kehormatan yang luar biasa, Bapak Ibu, teman-teman berkenan untuk memenuhi undangan berkumpul. Karena judulnya adalah undangan untuk berkumpul dan kita berkumpul pada malam hari ini untuk menyambut dibukanya Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023. Sejak pertama kali diselenggarakan tahun 2019, animonya memang cukup besar. Ketika kita masih menyelenggarakan sebelum COVID, itu 250.000 orang yang datang. Dan itu pun setelah berakhir, saya diberitahu masih kurang Pak, katanya bikin lebih besar lagi. Ya, terus saya mau bilang sebetulnya sampai kapan ini? Dan saya kira memang tidak ada satu festival berskala nasional yang bisa menampung kekayaan budaya Indonesia. Ya. Karena itu saya kira tugas kita mendatang mulai berpikir bagaimana Pekan Kebudayaan Nasional bisa dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan ini tugas yang jatuh nanti kepada teman-teman kepala dinas kebudayaan yang hadir pada malam hari ini. Senyum yang lebar Pak, Bapak Ibu ya. Ini tugas nanti yang harus ditunaikan ya. Kita janji kepada semua yang hadir pada kesempatan ini ya. Hal lain bahwa ini juga pertemuan lintas berbagai macam unsur ya. Lintas daerah saya dengar persiapan menuju Pekan Kebudayaan Nasional ini diselenggarakan praktis di seluruh Indonesia. Aceh, NTT, di Sumba dan seterusnya, dan sebagian dari mereka hadir bersama kita pada malam hari ini. Ini juga adalah pertemuan lintas bidang, yang kita di sini juga merayakan keberhasilan di bidang kebudayaan yang banyak sekali
di dalam 2-3 tahun terakhir ini. Di sebelah sana ada teman-teman perfilman yang kontribusinya bagi kebudayaan Indonesia luar biasa besar. Kita hadir juga para perupa ya, yang kontribusinya juga luar biasa, ya, menyelenggarakan banyak perhelatan membuat Indonesia memang betul-betul tampil menonjol di pentas internasional. Ini juga adalah pertemuan lintas angkatan. Ya, hadir bersama kita di sini Ibu Kartika Afandi. Mami Kartika, terima kasih sudah hadir bersama kita. Ibu 89 tahun, ya, masih berkarya, masih juga banyak berdiskusi. Terima kasih. Dan juga kita kedatangan keluarga dari Ibu Kustiah, ya, dari Yogyakarta. Terima kasih sudah hadir bersama kita, dan juga keluarga dari Ibu Siti Ruliati, ya, yang baru-baru kemarin meninggalkan mendahului kita. Saya lihat juga ada keluarga Pak Sujana Kerton, ya, hadir bersama kita di sini. Terima kasih. Dan tentu banyak sekali maestro yang tidak mungkin saya absen satu persatu karena nanti bisa keburu malam. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan dengan izin semua yang hadir pada malam hari ini, maka Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2023 dengan resmi dinyatakan dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, dengan demikian ruang tamu Pekan Kebudayaan Nasional 2023 telah dibuka dan siap menyambut kunjungan para tamu yang mulia. Terima kasih kepada Bapak Hilmar Farid dan hadirin yang berbahagia. Untuk kelancaran rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional 2023, kami mengajak Bapak, Ibu, serta undangan sekalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke ruang tamu utama Pekan Kebudayaan Nasional 2023, kami mengajak Bapak, Ibu, serta undangan sekalian menyaksikan kenduri bangsa. Prosesi tumpeng beserta falsafah yang sangat indah dan bermakna di baliknya. Kami juga ingin mengajak para hadirin sekalian untuk menyaksikan video dari Profesor Dr. Insinyur Murdiati Garjito tentang kenduri bangsa dan filosofi tumpeng. Sedikit biografi tentang Profesor Dr. Insinyur Murdiati Garjito. Selama puluhan tahun, Murdiati Garjito, 81 tahun, mendedikasikan dirinya untuk meneliti makanan tradisional Indonesia. Beliau telah menulis lebih dari 70 buku, sebagian besar diantaranya tentang kuliner Nusantara. Murdiati menjadi dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1966. Pada tahun 2007, beliau diangkat menjadi Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Perjalanan panjang Profesor Murdiati meneliti makanan tradisional bermula sejak berdirinya Pusat Kajian Makanan Tradisional Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996. Buku pertamanya berjudul Pesona Tuban, Irama Nikmatnya Masakan. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2004 sebagai upaya pendokumentasian berbagai kuliner di Tuban. Selepas itu, banyak buku yang khusus membahas kuliner khas dari berbagai daerah beliau tulis. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan sekaligus saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Pertama-tama
saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman penduduk rasa yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan uraian pendahuluan tentang kenduri bangsa. Mengapa manusia Jawa punya pemikiran untuk mengadakan selamatan? Karena mereka berpikir atau mempunyai warisan pola pikir dari nenek moyangnya secara budaya yang menjadi tradisi dilestarikan hingga hari ini. Kita semua percaya bahwa kita harus hidup dalam keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dengan saudara-saudara kita supaya kita selamat. Itulah sebabnya kita mengadakan selamatan. Selamatan itu harus dilakukan dengan kenduri, berkumpulnya beberapa orang untuk berdoa agar diberi kenyamanan, keselamatan, supaya hidupnya menjadi lebih baik. Dalam kenduri selalu menggunakan apa yang disebut dengan tumpeng, yang merupakan akronim tumapain laku tumuju engarsane pangeran ingkang maha kuwaos. Supaya kita selamat, maka kita harus berjalan atau menjalani hidup ini dengan cara yang ditunjukkan atau mendapat tunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sini ada 7 macam tumpeng. Bentuk tumpeng ini adalah kerucut yang dibungkamnya mengimplementasikan Tuhan yang Maha Esa. Mengapa bentuknya kerucut? Karena kerucut itu juga sebuah manifestasi dari bentuk gunung yang berada di sekitar kita tinggal Nusantara ini. Gunung itu menunjukkan tempat yang tinggi, artinya tempat yang dipercaya menjadi tempat tinggalnya para dewa, para dewi, dan orang-orang baik lainnya yang menguasai alam semesta ini, bahkan Sang Pencipta. Sedangkan yang di bawah mencerminkan umat manusia yang ada dan diciptakannya. Kemudian di sekitar tumpeng ini ada lauk pauk. Lauk pauk ini terdiri atas seluruh biodiversitas atau seluruh apa yang dapat hidup dan dihasilkan di alam ini. Tumpeng dan lauk pauknya merupakan simbol dari alam raya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa seluruhnya, yang kita harus hormati dan sayangi dan kita jaga kelestariannya. Lauk pauk tidak hanya mencerminkan kekayaan alam kita saja, akan tetapi juga memberikan sebuah simbol bahwa segala sesuatu kalau kita kelola dapat menghasilkan kenikmatan, dan kenikmatan itu akhirnya membuat hidup kita nyaman. Sama halnya dengan hidup manusia, pasti memiliki masalah yang dihadapi. Akan tetapi kalau kita pandai mengelola masalah yang kita hadapi, masalah itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Jumlah pulau besar kita itu ada 7,
Kalau kita mempunyai sebuah tumpeng dengan lauk pauknya 7 macam, maka dia akan jadi 8 dengan tumpengnya dan menjadi 9 dengan pembuatnya. Dan 9 ini adalah pencapaian maksimal sebagai lambang. 10 itu lambangnya adalah 1 dan 0 menjadi kecil lagi. Setiap hajat tumpengnya punya lauk pauk 10. Kali ini kita sedang mengadakan kenduri bangsa untuk mohon kepada Yang Maha Kuasa agar kami bangsa Indonesia dapat mengelola seluruh permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, bergotong royong, berkolaborasi, sehingga hasil pekerjaan bersama kita akan menjadi kebaikan di masa datang. Tumpeng itu harus dinikmati secara berkeliling dan mengambil tumpeng dari bawah beserta lauk pauk secukupnya. Jumlah orang yang mengelilingi tumpeng kira-kira sama dengan jumlah yang biasa dapat dimakan habis tumpeng itu oleh mereka yang mengepungnya. Mereka mengambil lauk, tentu tidak seluruhnya, dijaga supaya tumpeng itu jangan sampai roboh, saling menjaga supaya puncak tumpeng jangan sampai jatuh, tapi makin turun ke bawah sampai kepada dasar alas tumpeng. Kalau itu sudah tercapai, artinya apa yang menjadi hajat kita sudah diridhoi atau diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Artinya kehendak kita atau hajat kita sudah diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Dan dengan demikian kita sudah memayu-ayuni bawono. Artinya menjaga keselarasan. Kalau habis tumpengnya, habis lauk pauknya, dan kita segera membuatnya lagi. Hadirin sekalian, dengan mengadakan kenduri bangsa menggunakan 7 buah tumpeng masing-masing dengan 7 macam lauk pauk, ini merupakan simbol persatuan dan kebersamaan suku bangsa yang tinggal senusantara menjadi bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang mulia, sedemikian mendalam filosofi dari tumpeng sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Murdiati Garjito. Kenduri bangsa sebagai upaya untuk berdoa bersama kepada Tuhan, memohon keselamatan, memohon agar bangsa ini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kolaborasi. 7 macam lauk pauk mewakili biodiversitas, kekayaan alam yang penting untuk kita kelola bersama. Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang mulia, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang prosesi tumpeng dari Dr. Ari Fadiati, MSI. Beliau adalah Sekretaris Dewan Pakar Indonesian Gastronomy Community. Dr. Ari Fadiati, MSI, kami persilakan. Bapak dan Ibu sekalian, saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh
Profesor Jito tentang filosofi dan keruk tumpeng. Terdapat berbagai cara dalam memperlakukan tumpeng. Salah satu di antaranya adalah dinikmati secara bersama-sama di antara orang yang diundang dan pemangku hajat. Tumpeng berbentuk kerucut yang menjulang tinggi, yang memposisikan Tuhan di tempat yang paling tinggi, dan juga merupakan simbol hubungan manusia dengan Tuhannya. Apabila tumpeng dipotong, berarti kita telah memotong hubungan umat manusia dengan Tuhannya. Pada acara pengurukan tumpeng disebut dengan kepungan, artinya pemangku hajat dan para tamu yang diundang setelah mengepung tumpeng dan telah selesai berdoa, masing-masing mengambil alat makan yang telah disediakan dan mengeruk tumpeng secara bersama-sama, mulai dari bagian dasarnya. Saat ini dengan alasan higienitas, pengambilan tumpeng dilakukan dengan menggunakan centong nasi. Karena yang sebelumnya itu adalah dengan menggunakan tangan. Jika tumpeng semakin dikeruk, maka bagian atas tumpeng perlahan-lahan akan turun. Akhirnya puncak tumpeng menyentuh bagian dasar atau alas tumpeng. Peristiwanya disebut paripurna atau sudah mencapai manunggaling kaula lan Gusti. Artinya doa yang kita panjatkan, alhamdulillah, diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kekinian menggambarkan sesuatu yang sedang populer pada saat tertentu. Ia dapat berubah seiring waktu, bersifat relatif, berkembang sejalan perubahan budaya dan masyarakat. Menghargai budaya lokal melalui hidangan tradisional, dalam hal ini tumpeng, adalah cara untuk mempertahankan warisan budaya yang pada makanannya telah ada selama berabad-abad. Generasi muda yang kala ini dikenal dengan Gen Y, Z, Alpha, dan mungkin nanti akan berkembang lagi, memiliki peran penting untuk menjaga kekayaan budaya agar tetap hidup dan berkembang. Generasi muda yang lekat dengan teknologi, kreatif dan berorientasi hasil, multitasking, menerima keanekaragaman budaya, terterpa informasi global yang terhubung dengan budaya dan makanan dari berbagai belahan dunia yang diperolehnya, antara lain melalui internet dan media sosial. Cenderung mengikuti tren dan preferensi kesukaan teman sebaya dan merasa bagian dari global apabila menyantap makanan internasional. Tumpeng yang bentuk dan sifatnya statis sebaiknya perlu mengadakan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman serta sesuai dengan selera generasi muda tanpa mengubah makna utama dan simbol dari tumpeng. Beberapa strategi diantaranya adalah melalui kreativitas dan inovasi dalam presentasi, namun tetap mempertahankan unsur tradisional dan makna dalam tumpeng. Kedua, kombinasi rasa sesuai dengan tren kekinian, seperti misalnya ayam yang diolah dengan teknik digoreng, dengan saus Padang, saus Korea dan sebagainya. Porsi yang lebih kecil sehingga sesuai untuk penyajian individu atau kelompok-kelompok kecil. Modifikasi aneka warna baik pada bahan utama maupun pelengkapnya dan memanfaatkan warna alami. Varian bahan makanan pokok yang tidak selalu menggunakan beras. Misal kita ganti dengan getuk singkong, lupis potong, lemang, beras jagung yang dibentuk sushi, dan lain sebagainya. Desain tumpeng yang lebih kekinian, kreatif, eye-catching, dan menonjol visualnya sehingga lebih menarik
bagi para generasi muda. Wadah tumpeng yang menggunakan standing tart single ataupun yang bertumpuk serta dihias menyerupai wedding cake. Varian lauk disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misal kita bisa memperkenalkan tumpeng Minang, tumpeng Banjar, tumpeng Maluku dan sebagainya. Atau dari berbagai wilayah dengan sebutan tumpeng Nusantara. Dan yang terakhir adalah edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa tentang makna dan simbol dari tumpeng. Beberapa contoh hidangan tumpeng kekinian yang mungkin dapat menjadikan inspirasi. Misalnya kita bisa membuat tumpeng empek-empek dari Sumatera Selatan. Tumpeng lemang dengan aneka sate Nusantara serta sausnya. Tumpeng getuk trio dengan aneka kue Nusantara yang tradisional. Tumpeng sarang semut dengan aneka bolu Nusantara. Tumpeng ulang tahun anak dengan tema Upin Ipin, Nusa dan Rara, Barbie, Frozen. Karena kalau kita tidak mulai pendekatannya dari pintu itu, mereka menolak. Tumpeng pernikahan dengan desain wedding cake. Tumpeng ulang tahun remaja dengan tema Blackpink, K-pop, ya, dan mungkin genre-genre Indonesia lainnya. Demikianlah sekedar ide, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya Dr. Ari Fadiati MSI telah menjelaskan kepada kita semua filosofi prosesi tumpeng dan juga berbagai inovasi untuk generasi masa kini. Pada saat Ibu Dr. Ari Fadiati MSI menjelaskan tentang filosofi prosesi tumpeng, rasanya sebagian dari kita menahan nafas. Memikirkan sudah berapa banyak hubungan manusia dan Tuhan yang kita potong. Iya, itu dia. Karena ternyata tumpeng tidak dipotong ya Bapak Ibu. Karena puncak tumpeng menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Berarti itu yang makan pertama itu yang mutus hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, itu yang berdosa berarti yang akan pertama itu ya. Oke. Baik. Tepuk tangan Ibu dan Bapak sekalian. Tepuk tangan buat Ibu Ari tadi dan kami mengundang 14 tamu kehormatan untuk mengambil tumpeng dari bagian tumpeng yang paling bawah. Sesuai dengan filosofi keruk tumpeng dan di depan kita sudah ada 2 tumpeng dan ini bukan tumpeng Blackpink atau Barbie yang lainnya tapi ini tumpeng Nusantara. Tumpeng Nusantara. Ya dan ini ada tumpeng apa aja nih dia? Ada tumpeng kali ini ada tumpeng Kalimantan dan tumpeng Sulawesi. Oke, untuk tumpeng Kalimantan akan dikelilingi oleh atau dikeruk oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Ya, sebelah paling depan berarti ya. Lalu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Lalu oleh Duta Besar Rusia untuk mengelilingi tumpeng Kalimantan ya. Lalu PLT Kepala Museum dan Cagar Budaya. Juga Asisten 1 Pemprov Sumatera Barat. Nomor yang ke-6 adalah Direktur Pendidikan Agama dan Kebudayaan Bappenas. Dan yang terakhir adalah Ketua Dewan Kurator PKN tahun 2023. Selanjutnya untuk prosesi keruk tumpeng dari tumpeng Sulawesi. Nah ini nomor 2 berarti ya. Ya, yang pertama kami panggilkan Direktur Jenderal Kebudayaan. Yang kedua staf khusus Mendikbudristek bidang pemerintahan. Staf ahli Mendikbudristek bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Lampung. Alit Ambara.
Staf khusus Menteri Bidang Media, dan yang terakhir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu kami juga mengundang tim dari tim kurator Kenduri Bangsa untuk membantu proses keruk tumpengnya. Ini biar di guide ya. Jadi silakan. Bagaimana cara mengeruknya dari pertama, silakan. Tolong di guide Bapak Ibu yang sudah ada di depan tumpeng masing-masing. Kita sambut bersama Bapak Enin Supriyanto. Mas Enim diam-diam tukang keruk tumpeng ya. Keruk. Oke, silakan boleh dikasih aba-abanya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah cara yang benar untuk prosesi keruk tumpeng. Bukan potong tumpeng ya ternyata selama ini ya dia ya. Bukan. Semoga kita semua setelah acara pembukaan ini tercerahkan dan melaksanakannya dengan prosesi yang benar sesuai filosofinya. Kenapa di TikTok tidak ada dia? Mestinya ada di TikTok ini cara keruk tumpeng. Ya, Gap. Setelah ini ada insya Allah. Mudah-mudahan ya. Tolong ada yang bisa bikinin TikToknya. Gap. Nah Mas Ari, tadi Ibu Profesor Murdiati Garjito menceritakan tentang 7 lauk pauk. Ya. Sebagai perlambang keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia. Ya. Untuk tumpeng Sulawesi, Mas. Apa aja tuh Sulawesi isinya? Ada lauk apa saja? Oh, baronang bakar. Wah luar That's biasa. my favorite. Yeah. Lalu ada kaisu. Ini ayam ungkep yang disajikan dengan kocokan telur. Lalu ada bau peapi. Ini ikan cakalang atau ikan tuna yang dimasak dengan bumbu dan mangga. Ini untuk tumpeng Sulawesi ya. Lalu ada parangrang, sate sapi khas Toraja yang dihidangkan dengan irisan cabai rawit dan perasan jeruk nipis. Lalu ada tumisi sase gampaya, bunga pepaya yang direbus dengan kuah berbumbu. Ini saya lapar ya bacainnya. Lalu lapar ya? Lapar. Iya. Lalu ada ayam tuturaga, ayam berkuah bening bercita rasa gurih dan pedas menyengat. Dan terakhir adalah sayur si bulung-pulung. Wow. Ini berbagai sayuran seperti aneka kacang, daun singkong, bayam, tomat, sampai jantung pisang yang direbus bersama kuah berbumbu. Lapar ya? Lapar. Kalau Kalimantan isinya apa aja dia? Nah untuk tumpeng yang kedua, tumpeng Kalimantan, 7 lauk yang dihadirkan bersama dengan tumpeng Kalimantan tidak kalah membuat air liur menetes. Ini ada dendeng itik. Ada asem-asem pedas udang, yum. Ada ayam cicane. Apaan itu dia? Dia itu apa? Ayam cicane, cincane. Ayam cincane adalah ayam kabur. Ayam kabur. Kenapa ayam kabur? Sudah ditangkap Bapak Ibu, sudah ditangkap dan sudah dimasak. Ayam kampung. Oh, ayam kampung. Kok ayam kabur sih? Ini untung saya komika loh Mas Ari. Jadi nggak salah. Diizinkan. Okay. Apalagi? Ayam kampung bakar berbumbu disajikan dengan sambal mentah. Aduh. Ada tumis kelakai. Tumis daun kelakai, daun jenis paku-pakuan yang tumbuh di rawa gambut Kalimantan Tengah tuh. Jauh loh, ya. Tumbuhnya bukan hanya di Kalimantan Tengah, spesifik di rawa gambut Kalimantan Tengah. Susah tuh ngambilnya, mahal berarti tumpeng ini. Ada lauk telur lo.
telur pindang yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, sekali lagi menunjukkan keragaman saya budaya penasaran Indonesia. sama telur lo. Sotong kangkung dan juhu umbut rotan. Aduh. Dan yang terakhir? Oke, buat yang sudah ikutan keruk tumpeng boleh kami persilakan duduk kembali kalau udah dapat jatah. Sementara untuk rakyat yang di belakang sini tahan, oke? Kalian akan dapat jatahnya. Tahan dulu, rakyat belakangan. Oke? Lapar. Sabar. Sama. Baik, silakan Ibu dan Bapak sekalian. Setelah keruk tentunya kita lanjutkan dengan menikmati. Ini yang menikmati yang dapat tumpeng aja nih dia. Ya, tentunya seluruhnya. Seluruhnya ya. Nah, seluruhnya menikmati keindahan malam hari. Iya. Oke, yang nggak dapat tumpeng silakan menikmati betapa kelihatannya nikmat tumpeng-tumpeng ini. Kelihatan. Ya. Oke. Nah, satu lagi yang tadi disampaikan oleh Profesor Murdiati Garjito juga oleh Dr. Ari bahwa harus dihabiskan. Oh, ini harus habis. Harus dihabiskan. Jadi yang Oh. Nanti akan diteruskan ya. Sampai kita sampai puncak tumpeng ke dasar sebagai simbol. Saya lihat teman-teman yang duduknya paling atas dan paling belakang ya. Tahan dulu ya, karena memang dari nama-nama lauk yang tadi disebutkan sungguh menggoda ya. Saya belum pernah dengar itu tadi semua. Ya, pernah dengar dia? Semua makanan saya nggak pernah dengar itu tadi. Belum pernah dengar. Harus mengakui belum pernah mendengar. Sebenarnya malu juga karena ini adalah khasanah gastronomi Nusantara dan kita belum pernah dengar, Mas Ari. Saya nggak pernah lihat di TikTok juga. TikTok adalah search engine nomor 1 sekarang soalnya. Mungkin sarannya Dr. Ari pas juga tadi bagaimana memperkenalkan kepada generasi muda dengan inovasi-inovasi yang baru. Kalau jadi saya di tengah-tengah nasinya boleh nggak? Kalau di tengah gunung kerucutnya itu Dr. Ari saya ganti pakai, saya isiin oncom boleh nggak? Jadi kayak laharnya gitu. Jadi dalamnya oncom gitu, begitu dikeruk bawahnya ada oncomnya. Boleh ya? Boleh ya? Ih, nggak boleh diunjuk ya? Nggak akan, ujungnya tetap kerucut. Yang dalam. Magmanya berarti ya. Kalau di dalam magma dong. Kalau udah keluar kan jadi lava. Jadi lava. Iya kan? Yang penting tidak dipotong. Iya. Itu diingat-ingat loh Ibu dan Bapak. Ya. Ditunggu sebentar ya yang di belakang ini untuk tumis daun kelakainya sedang diambilkan dari rawa gambut Kalimantan Tengah. Agak lama jadi ya. Oke. Ini kita nunggu sampai tumpengnya runtuh semua ya. Jadi yang nggak dapat ya tungguin aja sampai rontok ini tumpengnya. Oke. Tapi kita akan segera terus melanjutkan acara ini ya sambil yang beruntung menikmati tumpeng dan nantinya nanti semuanya dapat kok, dan di sebelah kanan masih banyak jajanan yang udah dibayar sebelumnya, udah prepaid ya. Tapi tenang aja. Dan tentu saja Ibu dan Bapak sekalian tumpengnya tidak hanya 2. Oh enggak 2? Tidak hanya 2. Alhamdulillah. Seperti tadi yang disampaikan Profesor Murdiati Garjito juga dalam video beliau akan ada tumpeng dari Jawa. Oke. Dengan lauk-lauk yang juga tidak kalah mengundang selera, ada gabus pucung, empal gepuk, sambal goreng, urapan, telur pindang, banyak sekali. Ada tumpeng dari Sumatera juga. Tumpeng dari Sumatera nih, salah satu daerah favorit untuk kulineri Indonesia. Dengan lauk? Rendang. Arsik, sik si batu manikam di Parjoget. Bukan itu, arsik ya. Ada cumi goreng asam. Kuah si kameng apaan tuh?
Kuah si kameng, gulai kambing beserta tulang dan jeroannya. Wah. Oh, kalau di Solo namanya tengkleng kali ya? Bukan ya? Bagi yang sabar menunggu nih ada rendang sama gulai kambing. Coming up, coming soon. Ada gulai pakisnya juga. Lalu ada tumpeng Bali, NTB, NTT nanti juga. Ya, isinya adalah tepuk tangannya dong Ibu dan Bapak sekalian. Ya nanti kebagian kok, tenang aja, tenang. Ya, tumpeng Bali, NTB, NTT ini isinya ayam betutu. Lalu sate lilit. Pelecing kangkung. Apalagi tuh? Aduh kambing juga, kagape kambing. Aduh, sei sapi. Luar biasa. Ikan tuna pare, ikan tumis deh. Ikan tumis pare. Dan sate ikan Tanjung, itu Bali NTB NTT ya. Luar biasa. Ada tumpeng mana lagi coba? Ini ada di sini, nanti ada. Yang sabar menunggu barokah insya Allah. Ya. Dari Maluku. Isinya adalah ada godo sagu udang. Itu apa? Seperti bakwan yang dibuat dari tepung sagu dan santan. Aduh. Wah. Lalu ada gatang kenari. Nah, ini luar biasa. Itu burung kenari ya? Burung kenari? Bukan dong. Nah, kita nih dengerinnya harap-harap cemas. Tadi ada gulai kambing, ada sei sapi. Yang ini luar biasa, kepiting. Waduh. Repot makannya itu. Khas Halmahera. Tapi mewah semua. Mewah nih isinya. Khas Halmahera Selatan yang disajikan dengan saus asam manis dan kacang kenari. Lalu ada nugget sagu ikan. Nugget sagu ikan, ya. Ada ikan saus rica, dabu-dabu, fofoki, ada lat dan ada tumpeng dari Papua. Juga dengan lauk bia, ikan bakar manokwari. Udah. Aku nggak tahan dia. Udah. Sudah ya. Oke, jadi gini aja. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Jadi kami akan memindahkan tumpeng-tumpeng untuk memberi tempat kepada penampil selanjutnya. Tapi nanti yang lain dapat kok, tenang aja. Oke, ya. Kita akan menikmati kembali tumpengnya setelah acara pembukaan PKN 2023 ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian. Oke, silakan tumpengnya boleh disingkirkan karena daripada diliatin doang dan dimakan laler. Sayang kan? Oke. Iya. Belum runtuh loh itu. Mungkin pada diet ngambil tumpengnya. Bagi Ibu dan Bapak yang sudah menikmati sajian tumpeng, untuk sampahnya bagaimana nih Kak? Ini dia, tenang. Ini kalau kita lihat ya, teman-teman udah ada beberapa membawa bakul, jadi merujuk pada tema merawat bumi, merawat kebudayaan. Maka para undangan bisa melihat ini ada bakul-bakul ya yang udah dipersiapkan. Untuk apa bakul-bakul ini? Dalam perhelatan kali ini kami mencoba menampilkan sesuatu yang artistik yang ditawarkan oleh para pelaku budaya dan penggerak lingkungan hidup dalam merawat bumi. Tadi peralatan makan menggunakan bambu, sendok kayu. Nah, sebagai dukungan kita terhadap perilaku ramah lingkungan, untuk pengelolaan sampahnya pun Bapak dan Ibu dimohon untuk memasukkan peralatan makan bekas dan sampah makanan ke dalam bakul-bakul yang tersedia. Diharapkan gerakan sederhana membereskan bekas makan dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan ke beberapa bakul-bakul tadi. Ini bisa beramplifikasi dalam gerakan merawat bumi untuk terus dilanjutkan kepada pengunjung yang singgah di PKN 2023 ini. Boleh juga nih hashtag singgah di PKN, itu salah satu hashtag kita untuk berbagi dan mengajak saling bersilaturahmi, saling berjumpa di PKN. Ya, sebagai informasi malam ini yang dibuka tidak hanya di sini pusatnya tapi di 40 titik Jabodetabek. Malam ini PKN juga sudah dibuka. Serentak berbagai kegiatan di masing-masing lokasi. Betul sekali. Udah nih, udah dibuang kayaknya dia. Sudah, ya. Mutual. Sebuah hubungan penuh dinamika dan emosional antara manusia dan alamnya.
kenyataan pahit di mana mereka saling merusak untuk kepentingan sepihak. Alam menderita. Hasil akhir yang harus disikapi dan disadari bahwa pada hakikatnya kita hidup bersama dalam keseimbangan. Hadirin yang berbahagia, inilah tarian inklusivitas oleh Gigi Art of Dance. Berbudi hati, taki kahadap, irada sinadi partisin surah semua hubungan hubungan emosional dan emosional dari tindakan kap semua hubungan berbudi hati saling berusaha hadap dan hasil akhirah kap yang harus saling pada hakikatnya kita hidup bersama di hasil akhir semua harus dan pada hasil dan itu kita hidup bersama dalam kehidupan sebuah kenyataan yang tidak sehat saling merusak dan hasil akhir yang harus disikapi dan harus dikembalikan pada hakikatnya kita hidup bersama dalam kehidupan surah kita hadap surah milas surah dan kasur milas dan anoy some hati manin hundap nang ubuhau mes Yo
Kami mengundang Ibu Bapak, Puan dan Tuan untuk masuk ke ruang tamu kita bersama. Kami persilakan. Kami persilahkan para undangan untuk memasuki ruang tamu Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Selamat datang di ruang tamu kami.